Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudari rahimakumullah yang ada di majelis grup Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah. Semoga keadaan kita sehat walafiat, jauh daripada bala dan musibah, tetap iman, Islam dan ihsan, dan senantiasa mengesahkan akan Allah Ta'ala dalam segala hal keadaannya, baik dalam melaksanakan perintah Allah maupun dalam segala hal menjauhi segala larangan-larangan Allah. Tetap zat Allah Ta'ala itu adalah Maha Esa adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saudara-saudari rahimakumullah, di kesempatan pada hari Minggu ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dasar-dasar Thariqah Naqsabandiyah, yaitu yang pertama Al-Quranul Karim. Nah, jadi dasar yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Di antara daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar atau dalil Thariqah Naqsabandiyah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan illallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Janganlah kamu berduka cita. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya itu. Nah, jadi di saat kita mengimani dan meyakini akan Allah beserta kita dan tidak ada sedikit pun keraguan kita tentangnya, maka Allah akan meneguhkan kita dengan ketenangan. Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Artinya dalam menghadapi persoalan hidup di dunia ini, kita tetap tenang. Karena apa? Karena keyakinan kita atau harapan kita hanya kepada Allah Ta'ala, yang Dia itu maha memiliki sesuatu, yang Dia itu maha kaya daripada sekalian alam. Kemudian surah At-Taubah ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal musyrikuna tajasun. Innamal musyrikuna tajasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Nah, jadi pemahamannya kepada kita,
Jika kita tidak menuju kepada Allah, tidak mencari keridhaan Allah, tidak percaya kepada Allah dan seterusnya, maka adalah mereka itu najis. Nah, najis disebut musyrik. Nah, begitu ya. Kemudian surah An-Nahl ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasluki subula rabbiki zululan. Fasluki subula rabbiki zululan. Dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk menuju kepada Allah sebagaimana yang dituntun oleh baginda Rasulullah SAW yang diawali dengan mengimani dan meyakini akan Allah dan Rasulnya melalui saluran kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, begitu ya. Nah, ini insya Allah jalan ini dimudahkan, artinya mampu kita melaksanakan, mampu insya Allah ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dilanjutkan dalilnya melalui surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantasiru fil ardi. Fantasiru fil ardi. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Nah, artinya kita diperintahkan untuk berjalan di muka bumi ini, mencari tempat-tempat yang mana dengan demikian itu kita akan bertemu dengan suatu situasi, yang situasi itu menyebabkan kita saling berkasih sayang dengan sesama. Nah, tentu dalam hal ini berdasarkan daripada perintah Allah Ta'ala juga bagi kita ya. Nah, jadi kita disuruh bertebaran di muka bumi Allah, mencari rezeki, mencari teman, ya kan, mencari kehidupan, mencari ketenangan, mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jadi intinya keridhaan Allah Ta'ala di dunia sampai akhirat. Dilanjutkan dengan surah Ibrahim ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi ucapan yang teguh itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini cukup jelas ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Fajr ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman lagi yakin itu lalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala, dan dia senantiasa mensucikan hatinya atau membersihkan hatinya, menjernihkan hatinya, insya Allah dia akan kembali kepada Allah dengan hati yang puas lagi diridhoi oleh Allah. Nah, ini harapan kita ini sebagai hamba Allah selagi hidup di dunia ya, insya Allah. Kemudian dalil yang berkaitan dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hadis qudsi ya. Hadis qudsi ini adalah hadis yang disampaikan baginda Rasulullah SAW, yang kenyataan atau bunyi daripada hadis itu langsung dari Allah Ta'ala. Jadi Allah langsung menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabat dan seterusnya sampai kepada kita ya. Nah, ini hadis qudsinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yarani
Man lam yaroni walazima usmi fa innas fa inna usmi lam yufarriqni man lam yaroni walazima usmi fa inna usmi lam yufarriqni. Nah itu dia. Jadi barang siapa yang tiada melihat aku, kata Allah. Barang siapa yang tiada melihat aku, kata Allah, maka hendaklah ia melanggengkan menyebut-nyebut namaku, kata Allah. Jadi hendaklah dia melanggengkan dengan menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Nah, jadi pemahaman kepada kita pada hadis kursi ini bahwasanya di muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang hatinya itu seolah-olah melihat Allah. Yang hatinya itu seolah-olah melihat Allah. Karena penutup hati antara dia dengan Allah tersingkap. Artinya difutuh oleh Allah. Dibukakan hatinya oleh Allah. Sehingga dengan nurnya Allah Ta'ala dia menyaksikan akan Allah Ta'ala. Akan nurnya Allah Ta'ala. Nur ala nur. Nah, cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya melihat cahaya. Nah, begitu ya. Nah, ini perlu suatu pendalaman melalui proses mujakarah. Jadi seseorang ingin tahu melihat Allah itu bagaimana, dia harus melalui proses mujakarah dengan gurunya. Insya Allah ya. Insya Allah. Kemudian hadis berikutnya, sabda Rasulullah SAW, mutu qabla an tamutu. Wa man arada ayyan zura ila mayyitin yamsi ala wajhil ardi falyanjur Aba Bakrin. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Dan barang siapa yang ingin melihat mayit berjalan di muka bumi, maka lihatlah Abu Bakar. Artinya Abu Bakar ini sahabat Nabi yang utama ya, yang mendampingi Nabi di saat beliau hijrah. Nah ini dia. Ini adalah seorang tokoh besar di kalangan Torekot Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi silsilah kita itu ya, setelah Allah, Jibril, Rasulullah, Abu Bakar. Kemudian Salman Al-Farisi dan selanjutnya dan seterusnya ya. Nah, bagaimana proses mengenai pendalaman atau pemahaman ilmu matikanlah diri kamu sebelum kamu mati? Itu perlu ada muzakarah dengan guru kita ya. Insyaallah dengan berkat muzakarah maka guru akan menuntun si murid yang ingin mengetahui rahasia tentang mematikan diri sebelum mati itu, insyaallah akan disampaikan dengan mudah-mudahan dengan kepahaman guru tersebut ya insyaallah. Jadi harus ada aksi ya, harus ada aksi dari seorang murid untuk mengetahui akan beberapa daripada ilmu-ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW. InsyaAllah. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Rasulullah SAW. Ini doa daripada Nabi kita ya. Allahumma a'udzubika ayyatakhabbatani asyaitanu indal maut. Allahumma a'udzubika ayyatakhabbatani asyaitanu indal maut. Wahai Tuhanku, kata Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Rasulullah SAW, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan pada waktu menghadapi sakaratul maut. Nah ini artinya kita dapat mengerti dan memahami bahwasanya di saat kita menghadapi sakaratul maut itu ada godaan syaitan. Untuk itulah maka kita wajib bertorekoh. Agar apa? Agar godaan syaitan itu dapat kita tangkis, dapat kita bentengi, dapat kita hindari,
dengan berkat kita mendawamkan zikrullah. Nah itu ya pentingnya orang bertorekoh ya, salah satunya. Masih banyak lagi manfaat torekoh yang lainnya ya. Nah, Nabi aja berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan di saat menghadapi sakaratul maut. Nah dilanjutkan dengan hadis Rasulullah berikutnya adalah zikrullahi sifa'ul qulub. Zikrullahi sifa'ul qulub. Nah, zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah itu adalah penawar atau obat hati yang sakit. Nah, jika kita punya hati itu sakit, yaitu hati yang sakit, sombong, ria, sum'ah, qadha, pemarahan ya, iri dengki, bakhil dan sebagainya, penyakit-penyakit itu yang ada di hati itu, maka hendaklah kita meminta obatnya kepada seorang mursyid yang dengan berkatnya akan diajarkan zikrullah, cara membersihkan hati, insya Allah. Insya Allah. Jadi kita harus mengenal diri kita, penyakit-penyakit dalam batin kita. Gampang tersinggung, gampang menghina orang lain, gampang merendahkan malu Allah dan seterusnya. Nah itu dia ya, jadi perlu diobati. Makanya kita ada niat untuk mendirikan pondok persulukan. Pondok persulukan itu adalah rumah sakitnya bagi orang-orang yang sakit, agar dapat disembuhkan penyakit hatinya. Kalau di rumah sakit umum kan penyakitnya kanker, TBC, tumor, atau macam-macam lah penyakit di sana yang sifatnya fisik. Lalu tenaga dokter dibutuhkan yang spesialis, ahli di bidang mengobati TBC, ada dokternya dan seterusnya lah. Nah itu sudah paham aja ya semuanya ya. Nah dalam bidang ilmu hati atau kebatinan itu juga ada dokternya disiapkan oleh Allah Ta'ala, yaitu para mursyid yang mereka itu sudah melalui proses penjernihan hati yang cukup lama ya, cukup lama, melatih dirinya agar terhindar dari penyakit-penyakit batin, dan Allah berkenan untuk memudahkan baginya membersihkan hatinya itu. Jadi atas ridho Allah Ta'ala juga ya, insyaallah. Kita ulang, zikrullahi sifa'ul qulub. Zikir atau mengingat Allah itu adalah penawar atau obat hati yang sakit. Nah juga kita lanjutkan ya, sabda baginda Rasulullah SAW, inna likulli syai'in siqalatan wa inna siqalatal qulubi zikrullah. Nah, begitu ya. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada alat yang mensucikannya, dan alat untuk mensucikan hati adalah mengerjakan zikrullah, tentu dengan bimbingan seorang mursyid insyaallah. Dilanjutkan dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Ini penting ini ya. Qalbul mu'mini baitullah. Qalbul mu'mini baitullah. Hatinya orang mukmin itu laksana rumah Allah. Kenapalah? Karena hati itu tempat mengingat Allah. Nah, kalau kita sudah mengetahui di balik rasa ingat kita itu, rahasia di balik dari rasa ingat kita itu, kita mengetahui rahasianya, maka kita akan mengetahui atau meyakini apa yang disampaikan Rasulullah ini. Qalbul mu'mini baitullah, akan tahu rahasianya itu ya, insyaallah. Nah kemudian sabda Rasulullah SAW, nah ini merupakan doa amalan Rasulullah ya, ini diperhatikan. Rasulullah sering membaca ini ya, 3 kali paling tidak itu, pagi dan sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah, zat yang tiada terlepas dari pendengarannya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya.
dan tidak pula yang di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, begitu ya. Jadi ini berdasarkan iman dan yakin semua ini. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Rasulullah SAW ya. Innamal a'malu bil khawatimi la ibrata. La ibrata la ibrata la kasratis solati. La kasrati ya. Kita ulang. Innamal a'malu bil khawatimi la ibrata bi kasratis solati wassiyami innama yanzuru ila khatimati amrihi. Bahwasanya amal perbuatan seseorang itu dilihat pada kesalahannya. Nah, tiada terhitung banyak bahwasanya amal perbuatan seseorang itu dilihat pada kesalahannya. Tiada dihitung banyaknya solat dan banyaknya puasa, melainkan yang dilihat adalah akhir amal perbuatannya, apakah husnuzon atau suuzon. Nah, ini perlu diingat ya, bahwasanya amal perbuatan seseorang itu dilihat pada kesalahannya itu. Sisi kelemahannya itu apa dari amalnya dia itu ya. Itu makanya kita perlu mengenal diri nih, supaya kita tahu kesalahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, dan seterusnya ya. Tiada dihitung banyaknya solatnya itu, tidak dihitung dengan banyaknya solat dan banyaknya puasanya itu, melainkan yang dilihat adalah akhir daripada amal perbuatannya itu. Makanya kita selalu bermohon husnul khotimah, memohon husnul khotimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khotimah. Nah, kita memohon agar di akhir dari kehidupan kita adalah husnul khotimah. Jadi doa ini wajib kita imani dan kita yakini ya, agar kita mendapat keridhaan Allah di akhir dari kehidupan kita adalah husnul khotimah, mati yang baik. Karena apa? Karena dihitung dari akhirnya kita. Jadi amal kita itu dilihat dari akhirnya. Nah, banyak orang beramal soleh seperti contohnya Barsisa itu ya. Barsisa itu kan bisa terbang di udara, jalan di atas air, punya kesaktian yang luar biasa. Bahkan 70 muridnya seperti itu. Namun di akhir hayat daripada Barsisa itu adalah su'ul khotimah. Nauzubillah min zalik. Ini sejarah daripada Bani Israel. Nah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu. Jadi teman-teman, saudara-saudari rahimakumullah, inilah sekelumit daripada dasar hukum atau dalil yang menegakkan berdirinya Thorekoh Naksabandiyah. Nah, yang paling penting lagi adalah di saat kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi setiap orang kan selalu meminta, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu artinya menuju keridhaan Allah, menuju Allah. Nah, untuk menuju Allah harus kenal Allah. Mengenal Allah harus mengenal orang yang mengenal Allah, berguru kepada orang yang mengenal Allah. Sehingga dengan berkatnya dia, insya Allah kita akan dituntun untuk mendapat ridha Allah setelah kita mengenal Allah. Jadi teman-teman rahimakumullah, simpel saja mengenai ilmu ini ya. Insya Allah semoga kita semuanya diberikan Allah Ta'ala pengertian, pemahaman, dibukakan akal, pikiran dan perasaan kita, diberi hidayah, taufik wal inayah, sehingga kita bisa menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh orang-orang yang soleh ya. Bukan orang-orang yang dilaknat Allah atau orang yang zalim. Nah, jadi kita menempuh kehidupan kita dengan mengikut orang-orang yang soleh, yaitu mengikut Rasulullah SAW terutamanya ya. InsyaAllah demikianlah yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.